Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi dengan saya Desi Kurniasari, mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Kudus angkatan 2017. Saya peserta KKN IKDR 2020 IAIN Kudus dari Posko 83. Nah, sekarang saya sedang berada di kebun nih. Ini kebun simbahku ya. Di kebun ini ditanam berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman obat-obatan, tanaman hias, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ternyata perkembangbiakan pada tanaman itu dibutuhkan loh. Untuk apa sih? Untuk mempertahankan keturunannya. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Biasanya kalau mau bercocok tanam atau membudidaya tanaman dengan cara apa sih? Pasti dengan cara menebar biji kan? Kalau nggak seperti itu mencangkok. Nah, ternyata ada cara lain untuk bercocok tanam loh. Pada vlog kali ini saya mau mencontohkan cara bercocok tanam atau membudidaya tanaman dengan cara stek bata. Mengetahui caranya, simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum kalian nonton videonya, pastikan kalian sudah subscribe, like, share, dan tekan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum masuk ke videonya, kali ini saya akan memberi penjelasan mengenai perkembangbiakan pada tanaman. Perkembangbiakan tanaman adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu, atau bisa disebut dengan cara tumbuhan untuk melestarikan keturunannya. Terdapat dua cara perkembangbiakan tanaman, yaitu reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Yang pertama, yaitu reproduksi generatif, adalah cara perkembangbiakan tanaman yang dilakukan dengan cara terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada reproduksi ini bisa disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Nah, yang kedua yaitu reproduksi secara vegetatif, adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa didahului oleh peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada reproduksi ini disebut dengan perkembangbiakan secara tidak kawin. Pada reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, reproduksi vegetatif secara alami adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya campur tangan makhluk hidup atau secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti tunas, spora, membelah diri, dan lain-lain. Sedangkan vegetatif secara buatan adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan adanya campur tangan manusia, seperti stek, mencangkok, menempel, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan cara membudidaya tanaman dengan stek batang. Bagaimana sih caranya? Simak terus videonya ya sampai akhir. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pot, toples berisi air, media tanam, gunting atau pisau, bawang merah sebagai zat penumbuh tanaman. Nah, ini dia tanaman yang akan aku budidaya dengan cara stek batang. Gak asing dong ya dengan tanaman hias satu ini, tanaman yang banyak digemari orang. Dan ternyata tanaman ini disebut dengan bunga kasih sayang. Cie. Mawar berasal dari dataran Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Dalam perkembangannya menyebar luas di daerah-daerah beriklim dingin dan panas. Mawar termasuk tanaman tahunan yang mempunyai struktur batang berkayu keras, berduri, bercabang banyak, menghasilkan bunga dan biji terus-menerus. Mawar dijuluki ratu segala bunga karena keindahannya, keanggunannya, dan keharumannya. Serta tanaman hias ini memiliki nilai ekonomis tinggi loh, diminati konsumen dan dapat dibudidaya secara komersial. Nah, ternyata mawar ini bisa diperbanyak dan dibudidaya dengan cara stek loh. Nah, pengen tahu kan caranya?
Yuk simak terus videonya sampai akhir ya. Kira-kira sampai sini udah paham kan? Potong batang pohon mawar sepanjang 15-20 cm menggunakan pisau atau gunting. Pilihlah batang pohon yang sudah tua. Masukkan batang pohon mawar sesaat yang sudah dipotong ke dalam air agar mawar tetap segar hingga proses menanam. Masukkan tanah dan pupuk ke dalam pot dan beri sedikit air biar tetap lembab. Gunting daun-daun yang berada di bagian bawah batang. Sisakan 2-4 helai daun teratas. Kemudian kupas ujung batang dan beri bawang merah sebagai zat perangsang tumbuh akar. Masukkan batang tersebut ke dalam media tanam yang sudah disiapkan. Kemudian tutup pakai botol toples. Tujuannya agar tanaman tersebut tetap lembab. Kira-kira setelah mengetahui caranya, ada yang tahu nggak sih apa itu stek? Stek ya, bukan stick. Stek adalah cara memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Stek dapat dilakukan dengan 3 cara: stek akar, stek daun, dan stek batang. Terdapat berbagai jenis tanaman yang bisa dilakukan secara stek. Salah satunya yaitu mawar dengan cara stek batang. Stek batang merupakan cara paling umum digunakan sampai saat ini. Ciri-ciri tanaman yang dapat dilakukan stek batang adalah potongan batang tumbuhnya memiliki ruas-ruas atau memiliki mata yang kemudian dapat tumbuh tunas baru. Pembentukan akar pada stek terjadi karena adanya pergerakan ke bawah dari auksin, karbohidrat, dan zat-zat yang berinteraksi dengan auksin yang mengakibatkan perakaran, baik dari tunas maupun dari daun. Zat-zat inilah yang akan mengumpulkan dan selanjutnya akan menstimulir pembentukan akar stek. Perkembangbiakan tanaman dengan metode ini termasuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif yang berarti tanpa melakukan perkawinan. Nah, salah satu keuntungan dari metode stek adalah tanaman yang tumbuh memiliki sifat yang sama dengan sifat induknya, serta memiliki waktu yang relatif singkat. Nah, itu tadi cara bercocok tanam dengan stek batang. Mudah kan? Jangan lupa dicoba dan semoga bermanfaat. Nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.